pembuatan bumper belakang Avanza diawali dengan pengelasan material adalah untuk support atau dudukan yang ada di kolong, yaitu sasis. Tentunya pembuatan support ini harus kuat, dilas sedemikian rupa sehingga bisa menopang bumper belakang Avanza yang kokoh kuat. Pengelasan ini dilakukan dengan mesin las MMA. Ini adalah satu spare part untuk dudukan bumper yang akan nanti dipasang di kolong, diikat terhadap sasis. Ketebalan material ini adalah 12 mm. Jadi ketebalan ini di atas standar yang sering kita beli di aksesoris. Kalau kita beli di aksesoris, ketebalannya maksimal paling juga sekitar 5 mili. Sedangkan kalau membuat sendiri itu 12 mili. Jadi lebih kokoh. Pengelasan ini dengan ampere yang cukup 90 ampere dengan memakan watt sekitar 900 watt. Selanjutnya kita mengukur support atau lengan untuk dudukan bumper. Diukur untuk menentukan titik lubang yang pas, panjang yang pas, sehingga menjadi terikat dengan sasis. Dilakukan pemotongan menggunakan gerinda tangan. Ada 2 buah lengan yang akan dipotong dan digerinda menggunakan cutting. Perlu diperhatikan juga, kita harus melengkapi pengaman diri, yaitu alat safety, dari mulai safety shoes atau sepatu, pelindung wajah atau muka, hingga untuk meminimalisir accident, terlebih percikan api manakala satu titik saja menyentuh bola mata sangatlah sulit untuk bisa diobati. Maka kita harus safety dengan menggunakan pacemaker, alat pelindung muka dan mata. Sudah terpotong 2 buah, kita potong, lalu kita siapkan bumper atau tulang utama. Ini terbuat dari material baja rangka konstruksi yang tebalnya ukuran sekitar 7 mili kali 7 atau 8 mili. Juga dilengkapi dengan sebuah kerangka sebagai pendukung dari sebuah holo atau
kanal C yang tebalnya sekitar 2 mili, sehingga bisa melapisi tulang utama. Kenapa perlu ada tulang utama? Karena untuk mengantisipasi kondisi darurat manakala terjadi ditabrak dari belakang, hingga kendaraan kita tetap aman, tidak ringsek. Bahkan yang ringsek itu yang menabraknya. Yang menabraknya itu akan hancur yang namanya radiator, apalagi kecepatan tinggi. Nah, mudah-mudahan secara hitung-hitungan bumper ini mampu menahan tubrukan dari belakang dari kecepatan 30 sampai 40 km. Alhasil secara hitung-hitungan yang ringsek yang nabrak, membuat pola ini cukup hati-hati dan penuh perhitungan, sehingga mudah untuk dilihat agar indah proses pengukuran, terutama pengukuran jarak lubang dengan lubang, karena kita tidak mengandalkan pengelasan di sasis. Semuanya mengandalkan hubungan dengan ball and nut atau baut dan mur. Dilakukan pengukuran jarak lubang, sehingga kita tidak melakukan pengelasan dengan sasis. Tapi sasis itu dihubungkan dengan bumper tersebut dengan ball and nut, sehingga mudah sekali untuk penggantian atau merubah atau dicopot kembali, tidak merubah sasis ataupun bodi mobil. Yang kita buka hanya bumpernya saja, karena kita ngukur menggunakan lubang baut, sehingga bisa portable sekehendak kita, mau dipakai dilepas, bisa kita rubah pun sesuai kehendak dengan model-model yang terbaru. Diukur titik lubangnya, pengerjaan ini cukup memakan waktu yang lama, sekitar 1 bulan. Kenapa? Karena pengerjaannya itu bertahap, dilakukan saat-saat senggang. 2 jam kita kerjakan, lalu kita selesai. Karena kita terikat dengan kerja dan waktu libur yang sempit, maka pengerjaan paling 2 jam selesai, 2 jam selesai, 2 jam selesai, bersambung terus, memakan waktu 1 bulan. Setelah diukur, lalu kita lakukan pengeboran dan pengepasan. Lalu kita setelah dibor dan dipotong, lalu kita lakukan pengepasan langsung ke sasis. Di kolong mobil kita lakukan pengepasan. Dari pengepasan ini kita bisa menghasilkan ukuran yang pas. Dipasang dudukan utama yang dibaut ke sasis. Dudukan utama yang dibaut ke sasis dibaut secara vertikal ke sasis dan horizontal ke sasis, sehingga menghasilkan antisipasi
dudukan tersebut jatuh karena sudah diikat secara vertikal dan horizontal dari siku yang tebalnya sekitar 7 mili, cukup tebal, bahkan 8 mili cukup tebal, sehingga kokoh nempel di sasis. Ada 2 buah kanan dan kiri, kita pas-paskan. Pengepasan inilah pengerjaan yang paling sulit, karena bila salah lubang dan salah konstruksi akan berakibat fatal. Lalu dipasang yang sebelah kiri, yang sebelah kanan sudah, yang sebelah kiri dipasang dengan pola yang sama. Baut yang mengikat ada 3 titik vertikal dengan pasangan baut M10, dan yang mengikat ke siku sasis menggunakan M24, baut khusus untuk roda kontainer. Jadi cukup kuat secara konstruksi. Sistem pengepasan ini dilakukan berulang, bisa 10 kali bongkar pasang agar pas banget. Dan ini melakukan pembuatan lubang yang berdiameter 1 inci. 1 inci untuk dudukan baut kontainer itu yang sangat besar. Dibuat lubang besar, dipanaskan dahulu menggunakan torch dari tabung gas ini nih. Tentunya dibolongi diawali dengan menggunakan bor besar polo 1 inci. Lalu bumper depan belakang ini dibentuk menge-R atau melengkung, sehingga akan lebih indah dan manis. Dipotong-potong lalu dilas sehingga membentuk sisi tepi kanan kiri lebih melengkung, jadi tidak mengganggu atau terserempet kendaraan saat berpapasan. Jarak daripada lengkungan ini adalah sepanjang bodi, agak ke dalam sedikit. Lalu kita bersihkan bekas las-lasannya dengan gerinda sehingga akan lebih rapi dari bekas las-lasannya. Setelah dilas semuanya kanan kiri, lalu digerinda dan dibersihkan, dipaplas hingga lebih rapih dan lebih kokoh karena sudah disambung dengan las. Tetap alat safety kita utamakan, dari kebisingan, percikan, ban kaki, sarung tangan. Lalu kita lakukan bekas las-lasan itu
melakukan dengan dempul dasar. Tujuannya adalah untuk menutupi pori-pori atau permukaan yang kurang rata, bisa dilapisi atau tertutup menggunakan dempul. Kanan kiri kita dempul, bahkan seluruh bingkai daripada rem ataupun support atau bumper belakang kita dempul, hingga dengan dempul ini lebih rapi dan tahan terhadap korosi karat. Melakukan pendempulan harus secepat mungkin, karena kalau tidak cepat maka dempulnya itu mudah sekali mengeras sehingga mubazir kebuang. Maka proses pendempulan harus benar-benar cepat, rapi, dan rapat hingga semua dempul terpakai. Lalu sebelahnya juga didempul, yang kanan dan yang kiri. Ya, lebih rapih. Setelah didempul kita bersihkan, nunggu kering. Setelah kering baru kita gosok dengan amplas. Agar lebih permukaannya lebih rapi, rata. Nah, setelah ujung-ujung kita dempul pula seluruhnya dari bumper ini, dia tidak menjadi karat, terlindungi dari air hujan dan panas. Kita menggunakan dempul, butuh 3 kaleng kecil. Lalu permukaan bumper tengah yang membentang itu kita dempul dengan dempul dasar menggunakan kuas. Karena bidangnya sudah rata dan rapi, cukup kita poles dengan dempul dengan cara dikuas. Karena kami tidak melakukan penyemprotan spray gun, maka cukuplah dengan kuas. Oles semuanya sampai tertutup agar tidak karat. Sebenarnya bahannya ini juga anti karat. Material bumper ini anti karat, terbuat dari besi galvanis 2 mili. Jadi cukup tahan lama galvanis dari karat. Teman, untuk menjaga keindahan dan penguatan proses korosif, didempul alangkah lebih baik didempul.
di dempul dasar sebelum dilakukan pengecatan. Setelah dempul selesai, kita jemur, lalu kita cat dengan pilok dasar agar proses dempulnya rapih, kuat, dan tahan lama. Setelah kering, dipilok dasar, lalu kita assembling, kita rakit, kita pasang lengan atau support yang sudah terpasang di sasis kanan dan kiri. Kita sambungkan bautnya, jadi manakala kita tidak butuh lagi, ya kita buka baut tersebut, lepas, jadi tidak merubah bodi mobil atau sasis. Cukup sambungan baut yang kita lepas. Lalu kita pasang tulang utama dari bumper ini, dari baja konstruksi yang mampu menahan tubrukan untuk kekuatan sekitar 5 atau 3-5 ton dengan kecepatan tumbuk adalah sekitar 30-40 km per jam, masih mampu untuk menahan. Lalu kita baut kembali, benar-benar sudah pas kanan dan kiri. Pemasangannya juga perlu teliti karena pengepasan jarak lubang jangan sampai berselisih 1 mili, bahkan kurang dari 1 mili. Kita kencangkan, harus center kanan kiri. Kalau kita mau pasang ban serep aman, tidak mengganggu ban serep karena berada di samping kanan kiri sasis. Jarak dengan ban serep bumper belakang juga aman, ada celah sekitar 15 cm. Lalu kita pasang aksesoris yang menggunakan maskot kepala tengkorak. Maskot kepala tengkorak ini memiliki lampu sorot. Lampu sorot ini manakala berfungsi sebagai indikator rem. Jadi untuk pengingat dan indikator manakala rem diinjak, mata tengkorak itu nyorot lampu ke depan, ke belakang, untuk mengingatkan kendaraan di belakang kita harus hati-hati dan waspada. Pada saat rem diinjak, kendaraan kita melaju dengan perlahan. Jadi kita pasang indikator sebagai aksesoris pemanis daripada bumper belakang.
Juga dipasang support dudukan derek yang dari besi pejal yang mampu menderek kendaraan yang berbobot mati sekitar 2-3 ton, masih bisa untuk menderek. Dibaut seluruh lubang yang telah dibuat agar lebih kokoh. Lebar bumper ini masih dalam perhitungan aman dari serempet sisi kanan dan kiri, karena kalau di center dengan tarik benang, bumper ini masih masuk ke dalam bodi mobil samping kanan dan samping kiri, masih berada di dalam. Inilah penampakannya yang 90% hampir selesai. Ini lampu tembak yang matanya akan pada saat rem diinjak menyala merah.